dari wilayah Yohanes. Kali ini saya akan bercerita tentang Maria dan Marta. Pada suatu ketika, Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang dalam sebuah perjalanan. Lalu, mereka tiba di suatu kampung dalam perjalanan itu. Di kampung tersebut, Marta menerima dia untuk tinggal di rumahnya. Di sana, Marta tinggal bersama dengan saudaranya Maria. Setibanya Tuhan Yesus di sana, Maria hanya duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan-perkataannya. Sedangkan Marta dengan sibuk melayani Tuhan Yesus. Lalu, setelah beberapa saat, Marta bertanya kepada Yesus, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayanimu sendirian?" Lalu Marta berkata lagi, "Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus tidak menyuruh Maria untuk menolong Marta. Tetapi ia berkata, "Marta, Marta, kamu terlalu khawatir dan menyusahkan dirimu sendiri dengan banyak permasalahan. Hanya ada satu yang perlu dan Maria telah memilih sesuatu yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Sekian cerita dari saya, terima kasih. Hai, namaku Carlos. Aku umur 5 tahun. Nah, sekarang aku mau cerita tentang Maria dan Marta nih. Semuanya dengerin ya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Nah, suatu hari Yesus mengunjungi sahabat-sahabatnya, Maria, Marta, dan Lazarus. Nah, Marta lagi menyiapkan makanan di dapur. Nah, sedangkan Maria dengarkan omongan Yesus. Lalu Marta menjadi marah dan protes. "Yesus, suruhlah Maria membantuku. Sedangkan aku sibuk menyiapkan makanan di dapur." Nah, kata Yesus, "Marta, Marta, mengapa engkau marah dan mengapa engkau khawatir? Dan mengapa kau menyusahkan diri untuk banyak perkara?" Sedangkan Maria telah memilih bagian yang terbaik untuk badannya. Nah, gimana cerita tentang Maria dan Marta? Bagus nggak? Kalian boleh sibuk, tapi jangan lupa berdoa, baca kitab suci, sama sekolah minggu ya, supaya kalian tahu tentang Yesus. Dadah, makasih. Halo teman-teman, namaku Christian. Umur 9, kelas 4, bergigi 3. Aku dari gereja paroki Roh Kudus wilayah Bartolomeus 2. Kali ini saya akan menceritakan tentang Maria dan Elizabeth. Setelah Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, ia mengandung, dan Elizabeth pun juga mengandung bersama Maria. Karena Elizabeth sudah tua, jadi ia membutuhkan bantuan seseorang untuk melalui masa hamil tuanya. Ia langsung pergi berjalan menuju ke pegunungan dekat sebuah kota di Yehuda. Ia di situ pergi ke rumah Zakaria. Setelah sesampainya di rumah Zakaria, Maria memberi salam kepada Elizabeth, dan melonjaklah anak yang ada di rahimnya. Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, dan ia berkata dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan."
dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana, kata Elizabeth. Pesan moral dari cerita tersebut adalah saling membantu dan bertumbuh bersama dalam iman. Sekian video dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Hai, nama saya Ansel. Saya dari wilayah Yakobus. Kali ini saya akan menceritakan tentang Daniel dan teman-temannya. Kerajaan Babel melakukan Yerusalem. Mereka mengambil sejumlah orang muda yang paling cerdas, yang paling kuat di Yerusalem, dan dibawa ke Babel untuk melayani. Daniel dan teman-temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ada beberapa dari orang muda itu. Mereka dipilih untuk melayani di istana raja dan menjadi orang-orang bijak. Raja memberikan kepada Daniel dan teman-teman makanan dan anggur. Namun mereka tidak mau makan makanan atau minuman anggur raja. Itu melanggar perintah-perintah Allah. Ini membuat hamba raja takut. Dia berpikir jika mereka menolak makanan raja, mereka menjadi lebih lemah daripada lainnya. Lalu raja akan marah dan membunuh hamba itu. Namun Daniel mempercayai Allah dan ingin mematuhi perintah-perintahnya. Daniel meminta hamba itu untuk memberi mereka air dan biji-bijian selama 10 hari dan kemudian membandingkan kesehatan mereka dengan kesehatan orang-orang buta lainnya. Hamba itu setuju. Setelah 10 hari, Daniel dan teman-temannya lebih sehat daripada semua orang muda lainnya. Daniel dan teman-temannya mengikuti perintah-perintah Allah, dan Allah menjadikan mereka orang-orang paling bijak di istana raja. Terima kasih. Hai teman-teman, hari ini saya mau cerita. Suatu hari Yesus datang ke Betania sama sahabat-sahabatnya. Mereka adalah Maria, Marta, dan Lazarus. Mereka sangat senang sekali. Soalnya Yesus datang ke rumahnya mereka. Marta sibuk siapkan untuk makanan untuk Yesus. Siapkan roti, siapkan minuman, siapkan bubur, dan siapkan nasi goreng. Siapkan miswa juga. Maria duduk melihatkan Yesus bicara apa. Marta menjadi marah. Kenapa ya Marta marah aja? Marta, Yesus, aku kerjaan semua sendiri. Semuanya aku capek. Kata Yesus, bodoh, engkau capek. Engkau sibuk banyak hal. Maria pilih yang baik. Itu melakukan aku. Nah teman-teman, jangan sibuk lihat Tokopedia, jangan sibuk nonton YouTube, jangan sibuk main game. Nah teman-teman, ikut berdoa dan bisa ikut gereja, ikut biak. Oke. Makasih ya. Sampai jumpa. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Vankaria Gloria Pitono, biasa dipanggil Gloria. Saya dari wilayah Lukas. Saya akan bercerita tentang kisah Maria dan Marta. Dengarkan ya. Marta adalah saudari Maria dari Lazarus. Ketiga bersaudara ini adalah pengikut Yesus. Dalam kisah tentang Maria dan Marta,
Marta, Yesus dianggap mempunyai murid perempuan. Di antaranya adalah mereka, yakni Marta dan Maria. Kisah tersebut terdapat dalam Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Tuhan Yesus mau singgah di rumah Marta. Di rumah Marta tinggal dengan saudarinya bernama Maria. Marta sibuk melayani sedangkan Maria duduk di dekat kaki Tuhan Yesus dan terus mendengarkan firman Tuhan. Meski waktu itu Marta sibuk menyiapkan sesuatu untuk Tuhan, Tuhan Yesus justru menegur Marta supaya ia tidak menyibukkan diri, tetapi mau mendengarkan firman Tuhan seperti Maria yang gemar akan firman Tuhan. Nah, teman-teman, maka kita harus mendengarkan kisah Maria dan Marta. Kita harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita sibuk diri sendiri. Mari kita belajar untuk gemar mendengarkan dan membaca firman Tuhan, maka kita akan setia menekuinya dan mengerti akan rencana Tuhan, yakni kebenaran. Terima kasih sudah mendengarkan kisah Maria dan Marta. Tuhan memberkati. Dadah. Halo, nama saya Puibi dari Filipus 5. Saya mau bercerita Marta dan Maria. Hari Yesus dan murid-muridnya jalan-jalan ke kampung bernama Betania. Dan Yesus bertemu seorang perempuan bernama Marta. Dan Yesus pergi ke rumah Marta, dan Marta mempunyai saudara perempuan bernama Maria. Maria duduk di sebelah kaki Tuhan Yesus dan Maria mendengarkan kataan Tuhan Yesus. Dan Marta melayani Tuhan Yesus membicara kepada Tuhan Yesus, "Kenapa Maria tidak membantuku?" "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan penuh perkara." Marta pun mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bicara lagi, hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih yang terbaik dan tidak akan diambil daripadanya. Marta dan Maria mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Demikian cerita Marta dan Maria. Makasih, dadah. Halo, nama saya Satria. Saya berasal dari wilayah Filipus. Saya akan bercerita tentang Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan, Marta, menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai saudara yang
Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkataan, tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih. Bagian yang terbaik tidak akan diambil daripadanya." Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Josephine, umur 6 tahun. Saya dari lingkungan Lukas 4. Hari ini Josephine mau bercerita tentang sahabat-sahabat Yesus yang diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Suatu hari Yesus dan murid-muridnya jalan-jalan sampai di kampung Betania. Yesus sampai di rumah Marta, Maria. Yesus mengetok pintu. Marta buka. Ada Yesus, muridnya. Marta bilangnya, "Masuk, masuk." Yesus duduk, murid-muridnya duduk. Marta sibuk menyiapkan makanan untuk Yesus dan murid-muridnya. Tapi Maria duduk dan mendengarkan Yesus berbicara. Lihat itu, Marta menjadi marah dan dia protes. Kenapa Marta marah ya? Yesus, engkau tidak peduli Maria membiarkan aku mau kerja semua sendiri. Suruhlah Maria membantuku, kata Yesus. Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria memilih yang terbaik, yang tidak akan diambil padanya. Marta duduk mendenari Yesus berbicara. Terima kasih. Dah. Halo, nama saya Darren dari Filipus 5. Hari ini saya akan ceritakan tentang kisah Daniel di Gua Singa dari kitab Daniel. Si kisah ini dimulai dari seseorang yang taat dan suka berdoa kepada Tuhan yang bernama Daniel, sekaligus teman Raja Darius. Raja Darius adalah raja yang bijaksana dan disukai oleh rakyatnya. Raja Darius berencana untuk menjadikan Daniel menjadi pejabat paling tinggi di kerajaannya. Tetapi pejabat-pejabat lain tidak menyukai rencana Raja Darius. Bahkan telah membuat rencana jahat untuk menyingkirkan Daniel dengan cara membuat aturan yang tidak menyembah Raja Darius akan dilemparkan ke Gua Singa. Pejabat-pejabat itu meyakinkan Raja Darius untuk menyetujui aturan tersebut. Raja Darius dengan berat hati menyetujui aturan tersebut. Lalu disampaikanlah aturan tersebut ke seluruh rakyat kerajaan. Daniel yang mendengar itu tetap berdoa kepada Tuhan dan tidak menyembah Raja Darius. Pejabat-pejabat yang mengetahui itu melaporkannya ke Raja Darius. Raja Darius yang mengetahui itu sedih karena Daniel sahabatnya akan dilemparkan ke Gua Singa. Kemudian Daniel dilemparkan ke Gua Singa. Lalu prajurit-prajurit itu menutup Gua Singa itu. Saat di dalam Gua Singa, Daniel berdoa kepada Tuhan. Kemudian Tuhan mengutus malaikatnya untuk
menolong Daniel dengan cara menutup mulut singa-singa itu. Bagi-bagi buta, Raja Darius bergegas untuk melihat apakah Daniel masih hidup atau sudah mati. Raja Darius sangat bergembira karena Daniel sahabatnya masih hidup. Lalu Raja Darius melemparkan pejabat-pejabat itu ke gua singa dan menjadikan Daniel menjadi pejabat paling tinggi di kerajaannya dan menyuruh rakyatnya untuk berdoa kepada Tuhannya Daniel. Demikianlah kisah Daniel di gua singa. Terima kasih.